Masih di bengkel Default ya teman-teman. Kita sekarang mau bahas gimana sih perawatan motor listrik. Nah, buat teman-teman yang baru mau berencana ngambil motor listrik atau konversi motor listrik, itu gimana sih perawatannya supaya mungkin baterainya supaya awet, motor listriknya juga awet. Nah, sekarang saya udah sama ahlinya nih, owner dari Default. Ini dia Mas Adi. Halo, apa kabar? Nah, oke. Baik ya, Mas Adi, gimana sih Mas perawatan motor listrik tuh Mas supaya awet Mas? Untuk perawatan motor listrik itu sebetulnya agak susah-susah gampang ya. Gampangnya di mana? Gampangnya itu untuk motor listrik itu hampir nggak ada servis berkala. Jadi nggak ada perawatan bulanan. Ya. Kayak motor bensin kan gitu ya. Oli, dan kawan-kawannya ya. Ya. Untuk motor listrik sendiri bisa dibilang tidak ada perawatan berkala. Ya paling cuma kayak ganti kanvas, ganti ban ya kan. Itu menjadi sebuah ganti lampu juga kalau mati. Itu kan bukan nggak masuk ke perawatan berkala ya, tapi consumable ya. Jadi dia akan habis. Oke, ya benar-benar. Itu untuk yang gampangnya. Untuk yang susahnya, jadi kadang-kadang orang itu karena udah saking nganggap gampangnya, karena nggak ada perawatan, sehingga motornya itu tidak dirawat. Tidak dirawat maksudnya itu tidak dilakukan kayak pemanasan si motor listriknya, atau tidak di charger. Karena motor listrik itu tenaganya ada di baterai. Sedangkan baterai sendiri kalau tidak digunakan malah rusak. Nggak usah jauh-jauh, pada saat teman-teman punya motor atau punya mobil dan motor atau mobilnya tidak dipakai selama 3 bulan, maka si akinya pasti akan rusak atau soak ya. Harus dilakukan penggantian aki. Sama halnya dengan motor listrik. Pada saat teman-teman punya motor listrik, yang paling susah itu gimana caranya kita merawat atau mengecas secara terus-menerus ya, sehingga si baterainya selalu dalam keadaan performa yang maksimal. Karena begitu baterainya menurun si kapasitasnya sampai titik nol, maka si baterainya itu akan rusak. Seperti itu. Jadi yang utama untuk perawatannya, balik lagi ya, untuk perawatannya yang pertama itu pada saat digunakan motor itu tidak disarankan sampai habis bis. Itu baterainya ya? Iya, baterainya. Oke. Jadi sampai habis dipakai secara menerus, seminggu nggak dicas, sampai 2 minggu nggak dicas, akhirnya pas lagi dipakai Indomaret mati di tengah jalan. Itu tidak disarankan. Ibaratnya kayak teman-teman punya handphone, pasti sama si sales atau sama si mekanik handphonenya tidak disarankan handphonenya sampai habis, minimal 30%. P0% gitu ya? 0% itu nggak boleh kan? Minimal 30%. 30%. Sama halnya dengan motor listrik. Jadi tidak boleh sampai habis, minimal di angka 30% harus dilakukan pengisian lagi. Nah, itu kalau digunakan. Nah, pada saat tidak digunakan juga sama. Motor listrik harus tetap di charging. Ya. Jadi di baterai itu ada namanya self discharge. Walaupun baterainya tidak digunakan, padahal ada penguresan atau pengosongan si baterai. Jadi walaupun tidak digunakan dia tetap akan turun, lama-lama turun. Kapasitasnya lama-lama turun. Akan turun. Nah, jadi kalau tidak digunakan seminggu sekali, kita selalu menyarankan seminggu sekali atau 2 minggu sekali dilakukan pengisian selama setengah jam sampai 1 jam, agar si baterainya tetap dalam keadaan penuh. Nah, kalau sampai overcharge tuh ini juga nggak sih Mas, mempengaruhi juga nggak sih? Yang ketiga tadi, yang 1, 2, yang ketiga. Yang ketiga, si pengguna motor listrik tidak boleh mengecas kelamaan atau overcharge atau overtime. Karena untuk motor listrik ini, apalagi yang tidak terlalu murah-murah, itu masih menggunakan teknologi aki SMA ya, atau baterai kering. Sama halnya dengan teknologi handphone zaman dulu. Pada saat kita mengecas handphone semalaman secara terus-menerus, maka si baterainya akan kembung. Nah, sama halnya dengan si motor ini. Karena ini masih menggunakan teknologi aki, kalau kita keseringan ngecas semalaman sampai pagi, maka si baterainya pasti akan kembung. Tapi kalau sekali 2 kali aman. Ya, tapi ya jangan berkali-kali. Karena kalau keterusan apapun itu kan pasti nggak baik. Jadi baiknya tuh ditungguin Mas ya?
jangan ditinggal Jadi, kalau semalaman gitu. saran kita sih gini, buat teman-teman yang punya motor listrik digunakan untuk bekerja, alangkah baiknya pulang kerja langsung dilakukan pengisian setelah menunggu setengah jam ya. Setelah baterainya dingin setengah jam lakukan pengisian sampai sebelum tidur. Ya kan, tidurnya jam 10 jam 11 malam kan. Nah, kemungkinan baterainya udah terisi. Seperti itu. Nah, buat yang dipakai buat sekolah ya sama, pulang sekolah jam 4 sore ya kan, dilakukan pengisian sampai jam 8 malam atau habis sisa. Pokoknya untuk motor listrik itu disarankan pengisian itu 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Itu untuk tadi pas baru dipakai juga jangan dicas tuh. Ya betul. Kenapa, Mas? Jadi gini, aki atau baterai motor listrik itu akan mengalami panas pada saat baterai itu digunakan. Nah, pada saat masih panas, baterai masih panas, tiba-tiba dilakukan pengisian akan mengurangi performa si baterainya. Itu juga mengurangi performa ya, juga. Jadi tunggu aja setengah jam. Sampai dingin ya? Ya, sampai dingin baru dilakukan pengisian. Umumnya tuh kalau kita udah melakukan perawatan yang tadi Mas Adi saranin, itu baterai tuh umurnya berapa sih, Mas? Bisa 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun ya, kalau kita melakukan perawatan yang baik dan benar. Kalau enggak ya, bisa 6 bulan, 1 tahun udah melakukan. Biasanya baterainya embung. Kalau keseringan di charging. Kalau kelupaan nggak dipakai, si baterainya akan tidur kayak baterai mobil ya, aki motor lama nggak dipakai dia akan soak. Oh gitu. Kalau udah soak itu berarti harus ganti, Mas? Nah, untuk saat ini kita belum bisa mereparasi atau menyervis baterai yang udah soak ya. Ya harus diganti. Harus diganti ya. Kisarannya berapa tuh, Mas, kalau ganti baterai? Tapi nggak begitu mahal juga sih. Biasanya rata-rata 1/3 sampai 1/3 dari harga unitnya. Dari harga unitnya? Ya, secara umum kalau harga unitnya 10 juta, berarti untuk ganti aki kurang lebih 2,5 juta sampai 3,5 juta. 2 juta sampai 3,5 juta ya. Tapi kalau mau upgrade bisa? Kalau mau upgrade bisa, tapi kalau mau upgrade biasanya harganya lebih mahal karena diganti dengan spesifik yang lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Kalau kapasitasnya lebih besar. Oh, tapi bisa ya, Mas ya? Bisa, sangat bisa. Biasanya kita ganti dengan lithium ion. Lithium ion itu dengan bobot yang ringan, lebih ringan, yang lebih kecil, tapi kapasitasnya bisa lebih besar. Itu berapa kalau mau yang itu, Mas? Kalau itu lumayan harganya. Berapa, Mas? Ya kurang lebih di angka 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta ya kalau yang mau upgrade ya. Iya. Nah, selain baterai, kita ada perawatan juga yang lainnya. Apalagi tuh, Mas? Nah, yang pertama, kalau kendaraannya tidak digunakan, diusahakan ditaruh di tempat yang tidak lembab atau tidak terkena cipratan air. Yang teduh gitu, Mas ya? Ya, kalau ditaruh di tempat yang kena cipratan air atau ada lembab-lembabnya, biasanya si motornya itu bakal berkarat dalam ya, atau kemasukan air ya sehari 2 hari aman, tapi begitu udah 1 bulan airnya berubah jadi karat, nah itu yang bakal merusak si motor listrik. Nah, sama halnya dengan banyak banget sales-sales yang sekarang itu banyak banget sales yang bikin konten motor listrik aman digunakan di jalan banjir. Sebetulnya tidak akan rusak pada saat itu juga, tapi akan rusak setelahnya. Biasanya 2 minggu sampai 2 bulan setelahnya itu, begitu airnya udah mengering dan menjadi karat, nah, barulah terjadi kerusakan di motornya. Jadi buat teman-teman, kalau emang punya motor listrik, melihat iklan bebas nerabas banjir, saran aku jangan. Kalau ada jalan pintas, mending ambil jalan pintas, kecuali udah nggak ada ya, boleh lah gitu. Tapi dengan ya agak waspada karena tidak saat itu juga rusaknya. Tapi menunggu ada jangka waktunya. Biasa 2 sampai 1 bulan lah, kurang lebih segitu. Nah, itu kan banjir ya, Mas. Kalau genangan biasa terus kita pulang kerja kebetulan hujan gitu gimana? Tidak diperbolehkan melewati genangan air dengan tinggi lebih dari as roda. As roda ya? Ya. Oke. Dalam tanda kutip ya, tolong diingat lagi, tidak lebih tinggi dari as roda. As roda. Pada saat kita melewati air lebih dari as roda, airnya bisa masuk lewat sela-sela sil-sil rodanya atau silnya. Apalagi motor-motor yang udah
berumur ya. Kalau masih sebulan 2 bulan masih aman. Tapi kalau udah setahun 2 tahun ya lebih waspada, lebih hati-hati karena mengobati lebih mahal. Iya betul. Daripada jaga. Tapi Mas kalau kehujanan biasa aman ya? Aman. Hujanan aman. Oke, terus itu yang jenis apa Mas? Yang hook drive maupun mid drive sama aja tuh? Sama aja. Tapi Oh. hub drive lebih ringkih dan tanda kutip dibanding mid drive kalau Mid kena drive. ngelewatin banjir ya. Banjir. Kenapa? Karena lubang sealnya tuh ada 2 kanan kiri kalau ngomongin hub drive. Tapi kalau mid drive lubang asilnya cuma di sebelah 2 depan. Jadi relatif lebih ya mengurangi risiko 50% lah. Terus kalau mid drive ini juga sih Mas, karena dia posisinya di dalam ya, biasanya di tengah ya. Tengah. Itu berpengaruh juga nggak sih ke awetannya itu kan, karena kalau hub drive kan dia lebih di bawah saat tuh. ini sih kita mid drive ya. Mid drive jarang banget ngalamin mid drive karatan, kemasukan air sehingga macet. Jarang banget ngalamin di mid drive. Kalau hub drive hampir tiap hari tuh ada banyak lah. Berarti plus minus ya Mas? Plus minus ya. Hub juga kan yang hub drive tadi seperti yang tadi Mas Adi udah jelaskan, hub drive itu lebih efisien, tapi Efisiensinya lebih tinggi. kurangnya itu ya. Kurangnya itu. Ya. Oke, itu kalau motor listrik sampai rusak gimana Mas? Ganti apa bisa servis? Bisa diservis di bawah sini aja. Oh, Nanti bisa kita servis. cek, ya kan? Karena motor listrik itu ada beberapa komponen. Nanti kita cek komponen mana yang bermasalah. Kebetulan kita juga ada di stok komponen universalnya. Jadi bisa dipasang di motor apapun ya. Kalau masalah bisa langsung dibawa ke sini aja. Oh, jadi nggak harus ganti baru ya? Nggak harus ganti baru, harus ganti baru sih, tapi dengan komponen universal seperti itu. Maksudnya kadang-kadang komponen dalamnya ya? ya komponen dalamnya. Karena kan kadang-kadang motor listrik kan teknologi baru ya. Kesulitan pada saat kita membeli spare part yang sama. Oh. Itu biayanya berapa Mas kalau? Relatif sih tergantung komponen apa yang bermasalah. Kalau baterai yang bermasalah ya agak mahal. Enggak, kalau misalkan motor ya, motor listrik. Iya, kalau baterainya rusak ya lumayan mahal harganya. Enggak, maksudnya motornya. Oh, motornya. Motornya Sendiri. Harga motornya atau harga servisnya? Harga servisnya? Harga servis motor di sini kurang lebih di angka 500 sampai 700-an. 500 sampai 700 ya. Itu Ibarat motor tuh turun mesin ya. turun mesin. Iya. Oh, 500 sampai 700 ya. Itu untuk sama yang hub drive dan mid drive berbeda. Hub drive dan mid drive sama. Oh, kurang lebih segitu ya. Kalau ganti? Kalau ganti biasanya kurang lebih di angka 2 sampai 4, 2 sampai 3,5. 2 sampai 3,5 juta ya. Itu untuk yang 1000 watt. 1000 watt dan 2000 watt juga segitu. 1000 watt sampai 2000 watt ya, yang standar lah ya. Nah, selain itu Mas, selain baterai, motor, ada lagi nggak sih Mas yang perlu diperhatiin? Biasanya itu yang perlu diperhatiin karena motor listrik itu bodinya lebih apa ya, bisa dibilang tipis dibanding motor bensin Jepang. Yeah. Jadi ya berhati-hati lah karena biasanya kesenggol dikit langsung patah. Karena rata-rata ini dari Cina Mas ya? Iya, dari Cina. Masih dari Cina ya? Terus juga untuk pengeremannya, terus kaki-kaki kalau yang beli under 15 biasanya kurang nyaman. Jadi harus diganti sok belakangnya, diganti pengereman juga harus diganti pakai yang aftermarket kan banyak tuh diganti. Pakem remnya, soknya juga lebih enak, nyaman. Jadi pokoknya di sini menerima ya Mas ya untuk perawatan, servis, dan modif juga bisa teman-teman. Oke Mas Adi, mungkin itu aja ya. Sudah cukup jelas sepertinya nih. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan dari Mas Adi ya seputar perawatan motor listrik, baik itu konversi maupun yang pabrikan seperti ini teman-teman. Kalau yang punya motor listrik dan mengalami kerusakan atau perawatan, bisa langsung aja datang ke Default EV ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, selamat sore.